Selamat pagi anak-anak, kembali kita bertemu dalam pembelajaran tematik. Kita masih ada di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Di subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Dan hari ini kita masuk dalam pembelajaran 5 dan 6. Dalam pembelajaran 5 dan 6 ini, kita akan membahas muatan pelajaran bahasa Indonesia, SPDP, dan PKN. Tetap semangat belajar ya. Mari kita belajar. Nah, selain asma, flu, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia, terdapat beberapa penyakit lain yang dapat menyerang sistem pernapasan manusia. Penyakit tersebut dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau kondisi lingkungan sekitar yang tidak sehat. Coba kalian perhatikan di situ di halaman 80 sampai 81 tersedia sebuah bacaan tentang penyakit pada sistem pernapasan. Kalian baca dalam hati ya. Dan kita akan lihat sedikit tentang IPA yang nanti akan khusus dijabarkan dalam pembelajaran IPA ya. Tapi kita akan lihat dulu contoh penyakit pada sistem pernapasan. Antara lain ada emfisema, kemudian ada asma, kemudian ada kanker paru-paru. Selanjutnya ada tuberkulosis atau sering disebut TBC, bronkitis, dan yang paling sering kita alami adalah influenza atau sakit flu. Di situ sudah ada keterangannya. Silahkan anak-anak membaca dalam hati, membaca dengan teliti, dan kalian akan bisa membuat pertanyaan dari bacaan yang sudah tersaji. Kalian sudah mengetahui gangguan dan penyakit pada organ pernafasan. Kalian tadi sudah membaca bacaan penyakit pada sistem pernafasan. Nah, sekarang kalian akan membuat pertanyaan dan jawaban. Pertanyaannya dengan menggunakan kata tanya. Kemarin kita sudah belajar kata tanya. Kalau disingkat kata tanya itu adiksimba. A itu apa, D itu di mana, K itu kapan, kemudian C itu siapa, M itu mengapa, B itu bisa bagaimana dan berapa. Ya. Diingat-ingat kata tanya di situ. Nah, kalian akan membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Ya, coba kalian akan mengisikan di tabel halaman 81 sampai 82. Kita akan bahas bersama-sama, kalian bisa mencatatnya ya agar bukumu terisi, bisa digunakan untuk belajar di rumah. Sekarang kita lihat yang apa dulu. Di situ sudah ada contoh apa penyebab penyakit emfisema. Ada jawabannya ya di bacaan. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Apalagi? Nah, kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan penyumbatan saluran pernapasan? Nah, jawabannya apa? Penyumbatan saluran pernapasan disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Berikutnya adalah kata tanya siapa. Nah, di sini ada contoh siapa yang beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru. Tadi siapa? Orang yang beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru adalah orang yang punya kebiasaan
tidak sehat. Contohnya kebiasaan merokok. Ya. Kemudian siapanya lagi diisi sendiri loh ya. Kemudian yang di mana? Nah, di situ sudah ada pertanyaan di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis. Nah, di mana terjadinya? Di situ tadi sudah dikatakan, ya, terjadinya di mana? Infeksi pada penderita penyakit bronkitis terjadinya pada cabang batang tenggorokan. Ya, masih ada di mana lagi? Silakan diisi sendiri ya. Nah, kata tanya selanjutnya adalah bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis atau TBC? Di situ tadi dikatakan keadaannya bagaimana? Kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis adalah kondisinya timbul bintil-bintil ya pada dinding alveolus. Jadi menimbulkan bintil-bintil, timbul bintil-bintil pada dinding alveolus. Kemudian bagaimana yang kedua dicari sendiri. Yang terakhir contoh mengapa. Mengapa penderita TBC bernafas dengan terengah-engah? Ya, penderita TBC bernafas dengan terengah-engah ya, karena paru-parunya bagaimana? Menguncup atau mengecil. Nah, itu kata tanya ya. Pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dan jawabannya harus disesuaikan dengan bacaan jika di situ tersedia sebuah teks bacaan. Harus disesuaikan dengan isi bacaan. Suatu tarian akan semakin indah dan menarik apabila didukung dengan properti tari. Properti tari berfungsi untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesori penari. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya sehingga mudah dipahami oleh penonton. Kita akan lihat properti tari yang ada di tari-tari berikut ini. Tari piring. Kita lihat properti utamanya tentu piring. Ya, properti utama itu piring. Kemudian ada selendang. Selendang itu merupakan ciri khas dari tari piring. Kemudian busananya. Nah, busananya busana adat yang mencerminkan asal tarian tersebut. Kemudian ada ikat pinggang, aksesoris yang lain penutup kepala ya yang berbentuk seperti tanduk itu ya. Nah, kalian bisa lihat propertinya ada aksesoris bermacam-macam yang mereka gunakan. Tetapi yang perlu diingat adalah properti utamanya berupa piring dalam tari piring ya. Berikutnya tari payung. Tari payung ya. Nah, properti utamanya pasti tahu ya. Apa? Payung. Tari payung ini tari dari Minangkabau ya, diingat-ingat Sumatera Barat. Biasanya dibawakan secara berpasangan, ada pria, ada wanita. Nah, selain payung yang kelihatan apa itu? Selendang. Ya. Kemudian lagu pengiringnya. Lagu pengiringnya menggunakan lagu dengan iringan musik tradisional. Kemudian pakaian adat ya. Pakaian adat yang digunakan, baju adat ya. Nah.
tari serimpi. Ini dari Jawa ya, Jogja ya. Nah, kita lihat properti utamanya berupa selendang. Kemudian memakai jari yang bermotif parang. Menggunakan sabuk atau stagen ya. Kemudian pakai baju tanpa lengan, ada sumping. Kemudian ada jamang. Kemudian tari janger. Tari janger ini dari Bali. Properti yang digunakan ada gelungan janger. Kemudian ada badong gelang kanan. Ada sabuk. Kemudian pakai kain. Ada oncer, ada ompak-ompak, dan biasanya mereka membawa kipas. Anak-anak, kalian pernah mengikuti musyawarah? Pasti semua pernah ya. Kita pernah di kelas biasanya melakukan kegiatan musyawarah saat pemilihan ketua kelas. Kemudian saat bekerja kelompok ya. Nah, saat bermusyawarah kita akan mendengar pendapat dari peserta musyawarah. Pendapat tersebut dapat berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Semua peserta musyawarah harus menghargai pendapat peserta lainnya. Dalam musyawarah terdapat nilai-nilai penting seperti adanya kebersamaan, kebebasan berpendapat, menghargai orang lain, persamaan hak, berjiwa besar, dan lapang dada menerima hasil musyawarah, serta tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Nah, kita sebagai warga masyarakat punya tanggung jawab untuk ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Apa itu keputusan bersama? Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan dari pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Nah, keputusan bersama ini harus mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Ya, jadi keputusan bersama, keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa kecuali. Ya. Dalam mengambil keputusan ini kita tidak boleh memaksakan kehendak. Ingat, itu harus kita dilarang untuk memaksakan kehendak pada orang lain. Hasil keputusan diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi bermanfaat untuk semua. Semua harus merasa diuntungkan. Ya, jadi keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta mempunyai kedudukan yang sama. Untuk mengambil keputusan harus didasarkan pada nilai. Ya, nilai, beberapa nilai yang mendasar tersebut. Ada nilai kebersamaan. Ya, kemudian nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Nilai menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya ada nilai berjiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Ya. Nah, musyawarah mufakat ini salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis ya. Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan.
Jadi musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah untuk mencapai keputusan. Kalau mufakat itu kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi yang dimaksud musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Ya, ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain harus sesuai dengan kepentingan bersama. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Kemudian pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Nah, selanjutnya pedoman. Ya, prinsip-prinsip dan aturan bermusyawarah itu apa saja? Yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Dalam musyawarah kita harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan. Dan kita sebagai peserta musyawarah harus mau melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi etikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian ada tata cara dan persyaratan musyawarah. Apa saja itu tata cara dan persyaratannya? Ingat, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Ya. Jadi usahakan kalau ada rapat atau ada musyawarah, kita datang sebelum waktu musyawarah. Ya. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum itu penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Misalnya yang diundang untuk bermusyawarah 50, yang hadir setengahnya lebih. Misalnya yang setengahnya kan 25, yang hadir 30, sudah 30 atau sudah 27. Itu sudah boleh dimulai musyawarahnya. Tapi semua bergantung kesepakatan ya. Kalau jumlah minimumnya kalau sudah 20 hadir silahkan dimulai juga boleh, tergantung kesepakatan. Nah, kemudian ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis itu seperti sekretaris yang mencatat hasil musyawarah dan peserta musyawarah. Kemudian setiap peserta musyawarah mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat. Dan ingat, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Ya, saat kita menyampaikan pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat. Tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan. Tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana cara kita mengeluarkan pendapat saat mengikuti musyawarah? Ya, harus sesuai dengan aturan cara-caranya. Yang pertama, mengacungkan tangan. Angkat tangan dulu, kita minta izin bicara. Kalau sudah diizinkan ya,
kalau sudah dipersilahkan baru kita berbicara. Kalau ada yang sedang berbicara, kita harus menunggu sampai pembicaraan selesai. Bersikap sopan, suara cukup jelas sehingga bisa terdengar oleh seluruh peserta musyawarah. Kemudian sikap dalam bermusyawarah. Yang utama itu menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak boleh mencela pendapat orang lain. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, itu sekarang kita tahu ya bagaimana sikap kita dalam mengikuti kegiatan musyawarah. Ya, dari bacaan tentang musyawarah tadi, kalian akan belajar membuat daftar pertanyaan dan jawaban dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Masing-masing satu saja, satu pertanyaan, kemudian jawaban. Dan ingat, jawaban harus sesuai dengan isi bacaan. Ya, nah kalian bisa mengerjakan ini melalui Google Form. Silahkan dibuka Google Formnya. Semangat mengerjakan ya, tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.